Assalamualaikum Sobat Football United. Kabar mengejutkan. Gue ingin membahas tentang pemain Manchester United. Ya kalau tidak salah ini adalah transfer pertama musim ini. Tapi transfer keluar dan mengejutkan. Ternyata yang pertama ditransfer keluar atau dijual adalah pemain muda Zidane Iqbal. Ini seperti yang dikabarkan oleh David Ornstein di The Athletic. Zidane Iqbal akan meninggalkan Manchester United ke FC Utrecht di Eredivisie dengan biaya 1 juta euro. Langsung aja gue artikan dulu ya. Artikelnya seperti biasa. Jadi kurang lebih dari transfer ini jelas Zidane Iqbal akan pindah ke klub Belanda. Pemain 20 tahun ini telah melakukan ya atau menyelesaikan tes medical di hari Senin dan akan bergabung dengan FC Utrecht. Kontraknya sendiri akan 4 tahun. Manchester United diikutsertakan di kontrak terbarunya dengan FC Utrecht karena akan ada pembagian nilai jual, katakanlah demikian. Jadi kalau FC Utrecht ini menjual Zidane Iqbal, Manchester United akan mendapatkan bagian juga ya. Manchester United mengejutkan karena Zidane Iqbal disebutkan juga di artikel ini kalau dia ini lahir dan juga besar di Manchester, walaupun secara tim nasional dia membela tim nasional Irak karena memang ada ada keturunan ya. Dia telah membuat kontrak pertama secara profesional ini dilakukan di bulan April tahun 2021. Dan debutnya dia ini bahkan luar biasa, langsung bermain di Champions League melawan Young Boys. Ya, namanya sendiri ini di musim 2022-2023 sempat berada 17 kali di bawah Erik ten Hag. Artinya diikutsertakan ya sebagai pemain pengganti tapi tidak pernah mendapatkan menit bermain di bawah Erik ten Hag. Jadi menurut gue ini berita yang mengejutkan, sekali lagi mengejutkan ya, karena gue tahu banyak sobat Football United yang sering menanyakan bagaimana Zidane Iqbal ya kan, punya harapan Zidane Iqbal bisa diberi kesempatan yang lebih, mengingat pemain ini ya asli Manchester, dari Akademi Manchester United, lalu di pre-season penampilannya juga baik ya, bersama dengan Charlie Savage di lini tengah. Namun di musim panas kali ini Zidane Iqbal meninggalkan Manchester United tidak dengan status pinjaman tapi dengan status permanen. Bahkan di klausul kontraknya dengan FC Utrecht ini tidak ada klausul beli dari kepada Manchester United ya, artinya betul-betul dilepas. Ini mengingatkan gua di musim lalu di menuju atau awal musim pertama dari Erik ten Hag, James Garner dilepas ke Everton. Kali ini Zidane Iqbal Zidane Iqbal sendiri bersama dengan Manchester United tim senior belum pernah tampil di Premier League ya. Artinya tidak ada penampilan bersama dengan Manchester United, hanya sekali di tahun 2021-2022 di Champions League. Sangat-sangat minim sekali. Apa ini artinya? Begini, gua selalu berpikir kalau, dan ini sudah ditunjukkan dari musim lalu sebenarnya, bagaimana pergerakan di bursa transfer Manchester United, baik itu mendatangkan pemain maupun juga melepas, ini ada peran dari seorang Erik ten Hag di sana. Jadi jelas ini sepengetahuan Erik ten Hag, dan gua menilai atau menurut gua ya, dengan apa yang terjadi sepanjang musim lalu tidak diberikan kesempatan Zidane Iqbal, nampaknya Erik ten Hag memiliki konsep yang berbeda, sistem yang nampaknya tidak mengakomodir Zidane Iqbal. Mungkin dari sisi teknis, mungkin juga dari sisi non-teknis, atau bahkan kombinasi teknis dan juga non-teknis. Kalau gue melihat lini tengah Manchester United, ada Casemiro, Christian Eriksen, Kobbie Mainoo nampaknya ini yang lebih dipilih oleh Erik ten Hag di lini tengah. Dengan
diberi perpanjangan kontrak bahkan ya. Artinya apa? Erik ten Hag mengamati sang pemain setiap hari ya kan, weekend juga menjelang pertandingan dan lain-lain. Nampaknya Erik ten Hag punya penilaian berbeda terhadap Zidane Iqbal. Kenapa gue menilai, menurut gue ini ada Erik ten Hag juga ya di keputusannya, karena salah satunya adalah FC Utrecht. FC Utrecht ini merupakan klub yang pernah dilatih oleh Erik ten Hag. Luar biasa pada saat itu Erik ten Hag di FC Utrecht sebelum ke Ajax Amsterdam. Dan gua pikir dengan posisi manajer di FC Utrecht, pernah menjadi manajer di FC Utrecht, tentu saja dia juga punya relasi, punya koneksi di klub tersebut, sehingga ya akhirnya Zidane Iqbal akan bermain di Eredivisie musim depan bersama dengan FC Utrecht. Apakah ini berarti ada hambatan ya untuk pemain dari akademi Manchester United? Bisa ya, bisa enggak. Karena gue melihat seperti kayak Kobbie Mainoo diberi kesempatan oleh Erik ten Hag, Facundo Pellistri pun juga demikian, Alejandro Garnacho, ya kan. Tapi gue melihat memang nampaknya standar dari Erik ten Hag ini tinggi. Harapannya itu tinggi, dan bagi pemain yang tidak bisa nyampe di standar tersebut ya tidak masuk ke skema Erik ten Hag. Di musim depan, di musim depan selain memang memberikan kesempatan kepada pemain muda, produk akademi dari Manchester United, tapi jangan lupa bahwasannya yang utama adalah bagaimana membawa Manchester United ini lebih tinggi lagi yang diraih dari musim lalu, baik itu di liga, di kompetisi domestik ya kan, FA, Carabao, dan tentu saja Champions League. Jadi menurut gua ruang untuk hanya sekedar memberi kesempatan kepada pemain muda ya kan, coba-coba apalagi, ini tidak ada di kamusnya Erik ten Hag. Kemarin sempat gue bahas artikel yang mengatakan terkait dengan striker ya, Erik ten Hag ini tidak ingin ada keraguan, bahkan dia ingin jaminan. Artinya apa? Artinya Erik ten Hag hanya akan menerima pemain atau bahkan memainkan pemain yang memang punya performa yang akan memberikan kontribusi. Nah, nampaknya Zidane Iqbal mungkin dinilai perkembangannya tidak tidak di jalur yang diharapkan oleh Erik ten Hag. Di sisi lain, di sini gue menilai juga lini tengah utamanya akan menjadi lini yang memang akan berusaha untuk ditingkatkan lagi kualitasnya. Karena dengan cabutnya Zidane Iqbal, ini kan berarti menyisakan satu spot di lini tengah, dan menurut gue Erik ten Hag ingin ada kualitas yang memang siap, yang tinggi, yang bisa dikata bisa memberikan jaminan ya setiap kali diturunkan untuk musim depan. Ini sangat menarik. Walaupun menurut gua, ini kalau gua secara pribadi menanggapinya bagaimana? Menurut gua ini kabar ya mengagetkan ya, karena gue juga menilai dia punya potensi. Tapi sekali lagi, yang melihat setiap hari, yang melihat setiap saat, yang memberikan penilaian lebih dekat ya secara komprehensif, tentu saja tim kepelatihan yang dipimpin oleh Erik ten Hag sendiri. Sehingga menurut gue ya yang gue support, yang gue backup pertama adalah sang manajer. Dan sejauh ini kayak musim lalu melepas James Garner, disayangkan ini dan itu, tapi menurut gue Manchester United bisa finish ketiga ya kan, dengan banyak prestasi musim lalu, banyak progres maksud gue, sehingga keputusan-keputusan yang bersifat individu katakanlah ya, secara kolektif setelah dikumpulkan hasilnya bagus. Itu dia sih menurut gue, dan gue harapkan ini juga merupakan keputusan yang sudah dipertimbangkan oleh Erik ten Hag, sehingga musim depan justru Manchester United bisa lebih bagus lagi. Tidak ada pemain yang lebih besar daripada klub, dan yang mengetahui tentang masalah sistem permainan, filosofi, apa yang diinginkan oleh gaya permainan Manchester United, strateginya, bahkan sampai formasi, taktik juga tentu saja sang manajer ya. Sehingga menurut gue ini kabar mengejutkan sekali lagi, tapi
Ya kita lihat ya bagaimana Erik ten Hag akan meramu dan juga akan memberi kesempatan seperti apa nih untuk pemain-pemain muda utamanya dari Akademi Manchester United, karena pemain muda dari Akademi Manchester United yang bisa bermain sampai dengan di tim utama ini merupakan menurut gue salah satu tradisi dan bahkan filosofi dari klub ya kan. Apakah Kobbie Mainoo musim depan akan diberikan waktu yang lebih atau Charlie Savage ya yang kembali dari peminjaman, kita lihat saja. Tapi kurang lebih demikian bagaimana Moors of Football United. Oh ya, sisi lain yang mengejutkan juga harga 1 juta sih. Kalau menurut gue harga 1 juta ini kayak memang di luar dari Erik ten Hag. John Murtough, gue nggak tahu pertimbangannya apa ya. Tapi di sisi lain dari FC Utrecht menurut gue ini hal yang bagus. Tentu saja Zidane Iqbal akan menjadi sorotan ya karena pindah dari Manchester United. Cuman tergantung juga bagaimana penampilan dari sang pemain ya di lini tengah. Ada beberapa pemain dari Premier League, pemain Inggris yang bisa tampil bagus di Eredivisie. Ada juga beberapa yang nggak bagus ya. Dan menurut gue ini juga merupakan ujian bagi Zidane Iqbal yang selama karirnya walaupun masih muda ya sering dihabiskan di Manchester, bahkan tidak pernah keluar Inggris ya kan, dan ini akan jadi pengalaman internasional pertama. Gue juga akan mengikuti sih kiprah Zidane Iqbal di FC Utrecht karena ya gue juga mengikuti Eredivisie di sini. Kurang lebih demikian, terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.